wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Atali dengan NPM 2301010019. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan yang baik ini Allah memberikan saya kesehatan sehingga bisa mempresentasikan materi saya secara virtual. Shalawat dan salam semoga tersanjung agungkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang sama-sama kami hormati Bapak Didi Wahyudi selaku pengampu dosen mata kuliah tafsir. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil kajian saya yang berjudul Eksistensi Tafsir bil Ar-Ra'i. Nah, dalam memahami Al-Quran, bukan hanya menggunakan nalar yang sederhana, tetapi Al-Quran memiliki makna yang sangat dalam, mengandung hikmah, sehingga dalam memahaminya umat Islam membutuhkan disiplin ilmu yang disebut tafsir. Tafsir merupakan usaha untuk memaparkan makna yang terkandung dari ayat-ayat Al-Quran agar bisa dipahami secara utuh. Nah, seiring berkembangnya zaman, ada berbagai metode tafsir. Salah satunya yang akan saya bahas pada hari ini yaitu tafsir bil Ar-Ra'i. Nah, pada pembahasan pertama yaitu poin A, pengertian dan eksistensi tafsir bil Ar-Ra'i. Secara bahasa, Ar-Ra'i adalah pemikiran atau pandangan. Secara istilah, tafsir bil Ar-Ra'i adalah metode menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad para ulama dan tetap berlandaskan dengan ilmu-ilmu tafsir, yaitu seperti bahasa Arab, kemudian nasikh mansukh, dan masih banyak lagi subdisiplin untuk bisa menafsir, untuk bisa berijtihad menggunakan metode tafsir bil Ar-Ra'i. Nah, tafsir bil Ar-Ra'i ini berkembang setelah wafatnya Rasulullah. Jadi setelah muncul berbagai permasalahan baru, sedangkan Rasulullah sudah wafat, kemudian muncullah tafsir bil Ar-Ra'i ini. Karena dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit setiap persoalan yang ada. Nah, kemudian para ulama akhirnya memunculkan tafsir bil Ar-Ra'i, yaitu menafsirkan sesuai dengan ijtihad atau pandangan para ulama. Nah, salah satu contoh tafsir bil Ar-Ra'i ini berada pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Jadi pada ayat itu dijelaskan bahwa manusia dilarang untuk memakan rezeki sesama saudaranya dengan cara yang batil. Jadi ulama tafsir menafsirkan menggunakan metode tafsir bil Ar-Ra'i pada ayat tersebut bukan hanya untuk mencuri harta sesama manusia atau saudaranya, tetapi juga bisa untuk ekonomi, untuk perekonomian, jual beli, suka sama suka dan lain-lain. Jadi tafsir bil Ar-Ra'i ini berusaha untuk menghidupkan ayat Al-Quran untuk selalu relevan dengan kehidupan nyata yang terus berkembang. Jadi kawan-kawan, penggunaan akal dalam menafsirkan Al-Quran melalui metode tafsir bil Ar-Ra'i ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Para ulama sudah menetapkan syarat-syarat atau langkah-langkah yang cukup ketat. Jadi tidak ada yang sembarangan menafsirkan Al-Quran gitu. Jadi yang pertama kita bahas adalah legitimasi. Legitimasi adalah syarat sah atau keabsahan. Nah, seorang mufasir yang ingin menggunakan metode ini harus memenuhi beberapa syarat seperti menguasai ilmu bahasa Arab, yaitu contoh seperti nahwu, shorof, balaghah, terus short dan lain-lain. Kemudian para ulama juga harus memahami asbabun nuzul, kemudian ada nasikh mansukh, qiraat, dan ilmu usul fikih. Nah, juga tetap harus bisa menguasai dalil-dalil hukum dan prinsip syariat. Nah, kemudian larangan untuk menafsirkan Al-Quran melalui metode tafsir bil Ar-Ra'i ini. Jadi
melakukan tafsir bil-ra'i dengan tanpa adanya dasar ilmu atau bahkan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan, kemudian untuk membicarakan hal-hal gaib yang hanya Allah ketahui. Maka dari itu tidak boleh sembarangan dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, ulama akhirnya membagi menjadi tafsir mahmudah dan tafsir mazmumah. Tafsir mahmudah yaitu tafsir yang terpuji, tafsir bil-ra'i yang terpuji jika dia melaksanakannya dengan legitimasi atau syarat-syarat yang pas gitu. Jadi harus tetap berlandaskan dengan ilmu usul fikih, nasikh mansukh, kemudian ilmu bahasa Arab seperti nahwu, shorof, mantiq, balaghah dan lain-lain. Kemudian tafsir bil-ra'i dikategorikan mazmumah ketika hanya untuk nafsu semata. Seperti banyak yang viral ya, ada sekelompok majelis yang mengatakan ada di Al-Quran, wa aqimus sholata lidzikri, sholatlah kalian untuk mengingat Allah. Lalu mereka menafsirkan sendiri dengan akal pikirannya, yaitu sholatlah kamu untuk mengingat Allah. Berarti jika kita tidak sholat, tapi mengingat Allah saja hanya dengan berzikir, itu sudah boleh. Jadi itu sangat tidak dianjurkan untuk menafsirkan Al-Quran dengan sendirinya. Secara logika saja, masa kita tidak sholat, yang penting mengingat Allah itu kan tidak bisa dibayangkan ya. Nah, kemudian bagaimana sih pandangan ulama terhadap tafsir bil-ra'i ini? Kita kemudian masuk ke poin C. Para ulama memiliki pandangan yang beragam ya mengenai tafsir bil-ra'i ini, seperti salah satunya Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah itu sangat menolak tafsir bil-ra'i. Jadi sangat berhati-hati. Karena menafsirkan, takutnya kedepannya pasti ada yang menafsirkan tanpa dasar ilmu, seperti yang sudah ada di Indonesia sekarang ya. Sudah banyak majelis ilmu, majelis tafsir Al-Quran yang sangat membahayakan. Jadi akhirnya muncullah penyimpangan dari maksud Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Namun beberapa ulama lain seperti Muhammad Abduh, kemudian Fakhruddin Ar-Razi itu justru mendukung penggunaan akal dalam memahami Al-Quran. Jadi mereka menegaskan bahwa akal wahyu tidak akan pernah bertentangan. Akal dan wahyu tidak pernah bertentangan. Jadi dengan melalui akal ini manusia dapat memahami kebesaran Allah dan menerima hikmah di balik setiap ayat Allah. Karena itu muncul yang tadi saya jelaskan, ada tafsir mahmudah atau terpuji, tafsir mazmumah yaitu tercela. Nah, banyak sekali karya-karya monumental tentang tafsir bil-ra'i ini. Salah satunya ada tafsir Jalalain, yaitu tafsir yang di musonef atau musonefnya itu ada dua jalal, yaitu Jalaluddin Ar-Rumi, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi kawan-kawan, tafsir bil-ra'i ini merupakan ijtihad intelektual dalam memahami pesan-pesan Al-Quran. Jadi perlu digarisbawahi penggunaan kata ro'yu. Penggunaan ro'yu ini, tafsir bil-ra'i ini harus dibatasi dengan ilmu, adab, dan ketulusan hati. Jadi tanpa adanya ketulusan hati, tanpa adanya ilmu, justru malah menimbulkan kesesatan. Jadi saya memberikan saran kepada mahasiswa sekalian, teman-teman, mari kita terus mengembangkan kajian tafsir bil-ra'i ini secara ilmiah dan interdisipliner. Kemudian untuk umat Islam, marilah hendaknya kita berhati-hati dan menggunakan metode tafsir bil-ra'i ini dengan bijak, terbuka pada akal tetapi tetap tunduk pada syariat. Nah, akhir kata, semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami Al-Quran dengan hati yang bersih, akal yang jernih, dan niat yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang dapat saya jelaskan tentang tafsir bil-ra'i. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.